polisi itu berbeda dengan Polri. Polri. Ya, polisi belum tentu Polri. Oke, tapi kalau Polri udah pasti polisi gitu, Pak? Iya, betul. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Labdizen semua, apa kabar? Semoga teman-teman di luar sana, Labdizen di luar sana kabarnya baik dan sehat selalu. Oke, teman-teman, kalau kita ngomongin profesi, kita kan pasti ngomongin profesi itu di banyak bidang ya, atau di banyak hal. Nah, kali ini aku mau ngomongin terkait dengan profesi hukum. Kalau kemarin aku udah ngobrol sama jaksa, udah ngobrol sama advokat, udah ngobrol sama hakim, kemudian Ibu Panitera juga. Nah, ada yang sedikit kurang nih, apa ya yang belum diundang di Diksi. Nah, kali ini Diksi akan mengundang salah satu anggota Polri yang dimana akan langsung berbincang dengan aku terkait pembahasan apa itu polisi, apa itu Polri, dan sebagainya. Langsung aja kita undang bareng-bareng Bapak Ibtu Rasyad. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, mungkin banyak orang di luar sana yang tahu Bapak, tapi ada juga yang nggak tahu. Nah, Iya. coba Bapak perkenalkan diri Bapak dulu. Perkenalkan, nama saya Rasyad Rizky Rafianta. Pangkat saya Ibtu, Inspektur Polisi 1. Saya dilantik menjadi polisi tahun 2019 di Lembaga Pendidikan Akademi Kepolisian. Kemudian umur saya 26 tahun. Sekarang saya berdinas di Polsek Dau, lebih tepatnya mengemban jabatan sebagai Panit Opsional 1 Unit Reskrim Polsek Dau. Oke. Kemudian Pak, mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang memahaminya itu polisi aja, tapi apa sih Pak sebenarnya perbedaan antara Polri dengan polisi? Sebenarnya perbedaan antara polisi dengan Polri itu di namanya, Mbak. Di namanya? Iya, jelas. Iya, pertama namanya hurufnya ya Pak ya. Iya. Iya. Namun Terus, yang Pak? mau saya perjelas, Iya. Polri itu adalah anggota polisi yang dilantik oleh lembaga hukum atau institusi yang bernama Polri. Polri. Ya, Polri itu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi di Polri itu kan ada banyak sumbernya. Sumber. ya. Oh iya. Dari Tamtama, Bintara maupun Perwira. Nanti setelah adanya seleksi dan kemudian adanya rekrutmen, nanti dilantik menjadi anggota Polri. Nah, itu yang disebut anggota Polri. Oke. Kemudian polisi itu berbeda dengan Polri. Polri. Ya, polisi belum tentu Polri. Oke, tapi kalau Polri udah pasti polisi gitu Pak? Iya, betul. Iya. Terus Pak? Ya, seperti polisi itu kan kita bisa lihat seperti kereta ada polisi kereta api, kemudian di hutan ada polisi hutan, kemudian ada polisi-polisi yang mungkin di industri lain Iya. yang bisa melantik polisinya sendiri gitu untuk Iya, keamanan betul. Iya. institusinya, Institusinya. atau Lembaganya gitu ya Pak? perusahaannya, Iya. begitu. Oke, kemudian Pak, apa sih Pak sebenarnya apa aja tugas dan wewenang dari Polri itu sendiri? Tugas dan wewenang Polri itu kami dari awal pendidikan kami sudah didoktrin untuk melakukan tugas pokok ada 3. Iya. Yang pertama itu adalah Apa ya Pak? Saya juga apa Iya. ya Pak kira-kira ya? Saya juga sebenarnya udah baca sih Pak undang-undangnya, Iya. cuman kan saya agak lupa juga nih. ya soalnya kan ada urutannya ya. Iya. Kalau nggak urut gitu nggak boleh ya Pak? Sebenarnya di antara 3 Harus tugas hierarki. pokok itu ada hierarkinya. Oh baik. Iya. Oke. Yang pertama itu memelihara Memelihara. Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Oh ya sering tuh Pak saya temuin biasanya ada yang pakai apa ya Pak di sininya tuh Pak di Babin tangannya. Kamtibmas. Iya babin Oh, kayak ya. gitu-gitu. Babin Itu Kamtibmas itu salah satu anggota polisi yang diemban tugas, yang diberikan tugas untuk menjaga desanya. oh Ya, baik. Kemudian gitu. Pak? Yang pertama tadi memelihara harkam Iya Kamtibmas memelihara, ya. iya. Kemudian yang kedua menegakkan hukum. Yang Pasti ketiga itu, ya. memberikan pelindungan pengayoman pada masyarakat. Oh oke. Jadi itu adalah tugas Pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. oh baik. Jadi itu adalah tugas dan wewenang dari Polri itu sendiri ya Iya. Pak. Terus kemudian Pak, kalau kita tadi udah ngomong terkait dengan tugas dan wewenang, kemudian apa aja sih Pak macam-macam unit kepolisian di Indonesia itu sendiri?
Unit kepolisian yang sering kita tahu mungkin ada mungkin saya sendiri dari reskrim ya, Reskrim. reserse kriminal. Kemudian di jalan raya ada lalu lintas. Oke Pak, jadi tadi ada reskrim lalu lintas dan Ya. sebenarnya masih banyak lagi yang lain ya Pak Masih ya? banyak, mungkin banyak atau Intel. Oh iya Intel, Ya. iya Pak. Intel Itu yang mungkin- nggak boleh diketahui semua orang itu ya Pak? Ya, enggak juga sih. Nggak juga sih, baik. Ada Intel yang Intel yang dia memang dibebas tugaskan dari polisi sendiri. Tapi ada. Intel itu pakai seragam nggak Pak? Intel sehari-harinya tidak pakai seragam. Oh namanya juga Intel ya Pak ya, Tapi biar kalau nggak misalnya diketahui. dibutuhkan, misalnya ada pengamanan atau ada upacara dan lain sebagainya, mereka menggunakan seragam. Oke. Gitu. Kemudian Pak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa Bapak berada di unit reskrim ya Pak ya? Ya, Nah, unit reskrim ini itu tugasnya apa sih Pak? unit reskrim itu kita bertugas untuk lebih fokusnya ke penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Iya, karena di unit reskrim sendiri kita lebih condong ke arah penegakan hukum, ke represif. Oh tindakan Ya, represifnya represif. ya, iya. Jadi apabila di fungsi lain, misalnya di fungsi binmas, fungsi binmas itu Binmas kan itu apa Pak? pembinaan dan pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat. Ya, di Maaf fungsi ya Pak, nggak tahu singkatan Ya. Terus Pak? di fungsi tersebut kan mengemban fungsi yang terjadi sebelum represif gitu. Oh iya, Jadi preventifnya misalnya penyuluhan, iya, ya, iya. preventif Iya. penyuluhan, kemudian pencegahan. Tindakan Begitu juga preventif. dengan Intel. Oh iya, Intel juga baik. melakukan itu. Dan apabila tidak bisa terbendung, ya kita melakukan penegakan hukum. Iya, Sama iya, Pak. seperti yang Betul, saya betul. bilang tadi di tugas pokok, yang pertama kan kita memelihara dulu masyarakat. Iya betul. Memelihara masyarakat dulu supaya rukun, aman dengan fungsi-fungsi selain dari reskrim. Iya. Kemudian apabila wah ini udah nggak bisa nih, kita Udah nggak harus- bisa ya Pak, udah dibilangnya Ya. udah nggak bisa nih, bandel nih. Ini kalau misalnya berkeliaran ini Meresahkan. Meresahkan Betul warga, betul gitu. betul. Kayak contohnya geng motor gitu itu ya Pak ya. Nah, geng motor yang lagi Iya lagi viral nih Pak. Oke Pak. Kemudian jadi- Pak, kalau untuk menjadi seseorang seperti polisi dalam hal Polri ya Pak ya, itu tuh gimana sih Pak kalau mendaftar itu jalurnya apa aja gitu loh Pak? Jalur pendaftaran di Polri Iya. ada 4. 4. Ya Banyak sebenarnya sih teman-teman. ada 3 sih. 3 ya. Oh iya. Ada 3 dan 4. Yang pertama ada Tamtama Polri. Tamtama itu Ya. minimal pendidikannya apa Pak? Ada Tam- minimal pendidikan nggak Pak kalau Tamtama? Ya SMA. Oh SMA, Ya, baik-baik. SMA, SMK. Oh iya iya. Tamtama itu pangkat yang paling rendah. Oke. Tamtama. Mm-mm. Kalau bisa dilihat mungkin nanti di pangkatnya itu warna merah. Oh, Iya. yang warna merah itu berarti Tamtama Merah, gitu ya Pak ya? iya. Oke oke. Kemudian ada Bintara. Bintara ini juga Bintara minimal Polri pendidikannya juga. Pak? Ya. SMA juga? SMA, Sederajat? SMK. Oh iya. Tapi Bintara ini sekarang sudah mulai meluas. Oh Karena baik-baik. kebutuhan di kepolisian ini tidak hanya sekedar menyidik, tidak hanya sekedar membina masyarakat. Kita kan ya di podcast di sini Iya. juga ada juga polisi yang di humas gitu. Oh Jadi sekarang baik-baik. ada Kebutuhannya namanya- banyak ya Pak ya? Iya, ada namanya Bintara khusus. Oh Bintara khusus. Gitu. Jadi ada yang misalnya Bintara khusus hukum. Iya. Dia minimal minimal persyaratannya S1 hukum. Oh seperti itu. Jadi ada persyaratan-persyaratan tertentu gitu ya Pak ya? Oke Ada Bintara baik. hukum, Bintara media, Oh. Bintara humas gitu. Oh baik-baik. Ya jadi disesuaikan dengan kompetensinya mereka gitu ya Pak ya? Itu yang lebih Baik-baik. spesifik gitu. Lebih spesifik. Kemudian Pak, Kemudian ada juga yang dari Bintara namun dari talent scouting. apa itu Pak? Talent scouting itu namanya Bintara Repro salah. Oh iya. Jadi Bintara yang diangkat akibat bukan akibat ya, karena prestasinya gitu. Oh prestasi. Ya, seperti Oh kita bisa kan lewat misalnya- jalur prestasi juga nih Ya, Pak. misalnya kita juara sepak bola misalnya. Juara Itu taekwondo. bisa, ya, juara Oh, oke taekwondo, oke. olimpiade, kemudian membanggakan nama Indonesia itu bisa lewat Bintara jalur itu tersebut. tadi. Tapi Ya. melalui tahapan-tahapan atau langsung? Ya, tetap- oh tetap- tetap tahapannya tetap tetap ya Pak ya. tahapan. Cuma jalurnya namanya kayak jalur prestasi gitu ya, Ya, Pak ya. Oke. Kemudian Pak, Kemudian yang selanjutnya? selanjutnya ada SPSS. Oh SPSS ini Sekolah Ilmu Polisi Sumber Sarjana. sumber sarjana berarti Ya. sarjana ya Pak ya. Sumber sarjana bedanya dengan Bintara tadi. Kalau SPSS nanti lulusannya akan diberi pangkat IPDA, IPDA. Inspektur Polisi 1, Inspektur Polisi 2. Dua. Oh iya. Ya. Kalau yang di Bintara tadi Pak? Di Bintara tadi lulusannya
brigadir. Oh, brigadir. Ya. Jadi beda ya Pak. Brigadir polisi Oke. 1. Oke. Jadi ada Ulangi. Ya. Brigadir polisi 2. Oh, brigadir Ya, polisi. brigadir 2 polisi. Bribda. Iya. Bribda. Bribda warna pangkatnya putih. Oh. Iya, putih oke. bengkok. Putih bengkok. Ya. Bengkok Biasanya V begini ya. di internet itu kan ada ya Pak ya pangkat Ya. polisi gitu nanti kan keluar ya Pak. Kalau SPSS dia nanti Ibda. Oke. Ibda, Berarti jenengan anak dulu ini. dari kebutuhan sarjana itu ya Pak? Enggak, kalau saya di Akpol. Oh, ya. Akpol. Oh, Iya. Akpol beda lagi ya Pak? Akpol beda lagi. Kalau ada juga SPSS dia itu sumbernya dari sarjana. Kalau akademi kepolisian itu dari SMA. Oh. Tapi lama pendidikannya lebih lama Akpol. Kalau akademi kepolisian 4 tahun, SPSS itu sekitar 1 tahunan. Oh, baik. Kurang kalau nggak salah ya. Kalau Akpol itu Pak setelah 4 tahun menempuh pendidikan itu Iya. apakah ada gelar yang nanti diemban atau bagaimana Pak? Di pendidikan di Seiring Akpol itu? berjalannya waktu, dulu itu mungkin belum ada Oh, dulu gelar. belum ada. Tapi semenjak saya dan senior saya beberapa tahun itu sudah ada yang namanya gelar S1 atau D4 atau sederajat. Oh, Namanya baik. sarjana terapan kepolisian. STR ya Pak ya? STRK. Oh, gitu STR. Jadi 4 tahun itu sesuai dengan kurikulumnya pendidikannya, nanti dilantik dari Akpol itu, Iya. dilantik oleh presiden, Oh, baik. kemudian berpangkat Ibda dan Iya. bergelar STRK. Oh, berarti yang melantik tuh presiden ya Pak ya? Kalau Akpol, Akpol, iya. ya presiden. Baik. Kemudian Pak, dari jalur-jalur yang tadi Bapak sebutkan atau Bapak udah ngomongin sama saya nih, Iya. nah itu yang bisa untuk sarjana hukum itu jalur yang mana aja ya Pak? Yang bisa bersarjana hukum di Bintara khusus tadi. Oh iya, karena sesuai dengan bidang Iya. keilmuannya gitu ya Pak ya? Emang ada spesialisasinya. Oh iya, Bintara iya. Hukum. Oh iya, yang tadi Bapak sebutkan ya, Ya. Bintara Hukum. Kemudian Oke. juga di SPSS. Mm-mm. SPSS juga Yang sumber sarjana tadi ya sumber Pak? sarjana itu. Oke. Gitu. Kemudian Pak, kalau membahas tentang syarat-syarat kan pasti banyak ya Pak ya. Tapi Ya. secara umum yang harus dipunyai oleh kawan-kawan di luar sana kalau ingin menjadi polisi di Polri itu gimana Pak? Untuk menjadi polisi ya syarat salah satunya menjadi warga negara Indonesia, WNI, kemudian sehat secara fisik, Sehat jasmani rohani. Dan yang paling penting itu tidak ada catatan kriminal. Iya ya Pak, mau Iya. daftar polisi ada catatan kriminal kan bertanya-tanya nih. Iya. Oke. Terus Pak, biasanya ini pada takut Pak, teman-teman di luar sana nggak bisa renang atau tingginya kurang gitu. Itu emang ada kriterianya ya Pak ya? Iya, memang ada persyaratan tinggi badan. Oh baik. Iya. Kalau untuk laki-laki itu biasanya berapa Pak? Untuk laki-laki itu 160 60. Oh iya. 60 apa kalau nggak salah. Iya. Oke Pak, ini ada titipan pertanyaan Pak di luar sana. Mungkin admin bisa dibukakan titipan pertanyaan atau question box. Silakan kita lihat. Question box. Oke, dari Andriani. Apakah polisi bisa terlibat dalam proses persidangan tindak pidana? Jika bisa, apakah ada ketentuan khusus, misalnya terbatas pada kasus tertentu, atau pakaian yang digunakan dalam persidangan itu seperti apa, Pak? Ini pertanyaan dari Andriani. Untuk Andriani, Ini mau daftar polisi dalam nih kayaknya. proses persidangan tindak pidana, memang kita tidak dilarang ya. Dalam prakteknya Iya. saat ini kita juga sering dimintakan untuk menjadi saksi. Saksi, betul. Ya, Jadi menjadi perannya saksi. itu menjadi saksi ya, Pak ya? Iya, menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana. Iya. Saksi verbalisan namanya. Oh, saksi Jadi verbalisan. karena kita kan yang memintakan data, memintakan keterangan dalam bentuk BAP. Iya, betul. Kemudian- Penyidikan itu ya, Pak ya, dari iya, proses penyidikan. Dari proses penyidikan tersebut, sehingga apabila mungkin nanti ada pernyataan daripada terdakwa ataupun saksi yang tidak sesuai dengan Yang BAP, tidak sesuai, betul. ya kita Dipanggil. bisa boleh dipanggil sebagai saksi saja. Oke, nah Gitu. terus pertanyaan yang selanjutnya ini Pak, kalau misalkan dipanggil sebagai saksi itu pakaiannya apa pakai pakaian polisi atau pakai pakaian yang ya wis bebas rapi aja gitu Pak? Bebas rapi Bebas saja. rapi ya Pak ya? Oh nggak harus pakai seragam berarti ya Nggak, Pak ya? Oke, itu ya untuk Andriani. Kemudian ada lagi Min selanjutnya. Oke, ini dari Cindy _ suka dan duka melakukan penegakan hukum tindak pidana di Indonesia. Sukanya dulu Pak. Sukanya dulu.
Sukanya mungkin saya belajar untuk memahami ragam budaya yang ada di Indonesia ya. Iya betul. Sebelumnya saya kan juga pernah di Semarang. Oh. Ya, kemudian saya juga pernah di Polres. Oh. Kondisi yang saya hadapi itu memang walaupun membuat pusing tapi ya membuat saya belajar juga. Betul Pak. Iya. Jadi tahu ya Pak ya berbagai macam kultur Iya. gitu ya Pak ya. Misalnya di wilayah yang seperti ini masyarakatnya harus dilakukan Dilakukan tindakannya seperti apa. tindakan seperti apa, Iya, gitu. betul. Jadi kita harus bisa melihat kondisi masyarakat di situ tuh seperti apa gitu ya. Iya. Adaptasi ya Pak ya sebenarnya, lebih ke adaptasi ya dari lebih ke menyesuaikan diri. Iya, penyesuaian saja. diri, betul. Iya. Kemudian oh iya Pak, berarti Bapak pernah nggak sih Pak ditempatkan di luar Jawa atau hanya di Jawa Pak selama ini? Sementara ini masih Masih Jawa di ya. Jawa ya Pak ya. Oke. Tapi di Jawa sendiri pun itu perbedaan kultur itu udah kerasa ya Pak, di Malang sama di Semarang atau di Iya. Malang sama di mana gitu beda ya Pak ya Iya, udah nih. beda. Oke. Kalau dukanya Pak? Dukanya mungkin kita selalu bukan ngeluh ya ini ya. Iya, bukan ngeluh ya. Duka ya. Iya. Dukanya mungkin kita barangkali seringkali dianggap oleh masyarakat itu lambat dalam penanganan perkara ataupun tidak fair dalam menindak Oh iya. sebuah kasus. Iya. Itu yang menurut saya itu mungkin kurang Agak gimana gitu Iya, ya Pak. Padahal gitu. kan bukan maksudnya seperti itu, tapi kan perkaranya banyak ya Pak ya. Bukan Iya. cuma satu kan yang ditangani pasti. Jadi ya, mungkin dan dalam proses persidangan pidana ya tersebut kita hanyalah awal. iya, betul. Kita iya. hanya yang memberi yang mencari suatu Iya, TKP, penyelidikan ya, membuat terang Pak, ya. sebuah tindak pidana, kemudian kita kan ada batas waktunya gitu. Iya. Dan kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Misalnya saja dari kasus yang viral-viral sebelumnya, mungkin kita sudah menyelesaikan berkas perkara itu sudah kita serahkan ke kejaksaan. Iya. Gitu. Udah P21 nih, Pak. Tapi tetap yang disalahkan polisi. Kita nih. Iya, Iya. Di Polri Iya, sendiri. betul, Mungkin betul. itu ya. Mungkin itu ya Pak ya dukanya. Dukanya. Oke Pak, terus kayaknya ada satu lagi nih pertanyaan Pak terakhir. Nah dari Andiko FPD, kapan pendaftaran Polri dibuka dan di mana kita dapat mengakses Pak informasi tersebut? Untuk pendaftaran Polri, satu-satunya web yang bisa memberikan keterangan Iya. yang jelas itu Valid ya Pak ini. ya di pendaftaran polri.go.id. Pendaftaran polri.go.id dicatat Ya, teman-teman. di situ bisa dilihat pendaftarannya ada Iya. Bintara, Tamtama, SPSS dan Tornapol. Mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman akses mungkin sudah tutup. Oh, Gitu. oke. Jadi itu biasanya pendaftarannya itu periodenya itu berapa bulan sih Pak? Atau 1 tahun sekali? Atau per 6 bulan? Atau sesuai kebutuhan Polri Pak? Biasanya di bulan April ya. Oh, April. Di bulan Oh, April. biasanya di bulan April. Ya, Maret, April mungkin. Oh, Maret, Nanti April. pendidikannya bulan Juli. Oh, oke. Begitu. Dan apabila mungkin nanti ada kebutuhan seperti misalnya ada pengamanan yang membutuhkan jumlah anggota polisi yang banyak, Oh, baik. kemudian ada apa sesuatu yang Mendesak. iya, Iya. yang mengharapkan adanya banyaknya polisi yang harus hadir dalam masyarakat, itu kami mungkin akan membuka 2 gelombang atau Oh, oke. membuka 1 gelombang namun Iya. banyak kuotanya. Iya. Gitu. Jadi pada intinya kalau mau daftar Polri ya pantengin aja di webnya itu ya, Ya, Pak ya, sama untuk di- secara berkala. Di polsek atau polres Oh, itu iya. ada spanduk. Spanduk, oh iya nih biasanya di Lowok Waru itu Pak, Ya, ada gede ada. itu kan Pak ya. Tapi kan udah Iya. expire ya udah. Iya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan informasinya itu dapat diakses melalui umum ya Pak ya, Iya. terbuka gitu ya, nggak hanya sempit gitu ya Pak. Ya, bukan hanya di pendaftaran Polri, namun kalau Ya. misalnya mau ada persyaratan yang jelas bisa ke pendaftaran Polri atau ke polsek polres terdekat. Terdekat. Iya. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan Iya. memberikan ilmunya jenengan untuk kita semua yang ada di rumah atau saya sendiri pribadi karena udah dapat insight atau ilmu baru dari Bapak. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman. Hari ini kita udah ngobrol banyak sama Bapak yang akhirnya nanti teman-teman akan mendapatkan insight baru apa sih itu polisi di dalam tubuh Polri. Terima kasih, bye, assalamualaikum.